Halo dan selamat datang di tutorial cara memainkan kartu Wila. Wila merupakan permainan kartu edukasi pemilahan sampah. Wila dapat dimainkan oleh 2 hingga 6 pemain berusia 7 tahun ke atas. Durasi permainannya juga singkat, yaitu hanya sekitar 5 hingga 15 menit. Untuk pemain baru, tentunya perlu waktu lebih lama karena perlu belajar cara memainkannya. Nah, dalam video ini, kita akan belajar cara memainkan kartu Wila. Sebelum kita belajar cara memainkan kartu Wila, kita akan melihat dulu isi dari kotak Wila. Sebenarnya isinya sederhana saja, dalamnya cuma ada satu buku peraturan dan juga akan ada 52 kartu Wila yang berisi 4 kartu pengolahan sampah, 16 kartu sampah kategori organik, 16 kartu sampah kategori kertas, dan 16 sampah kategori plastik. Untuk pemain baru, kartu pengolahan sampah dapat disingkirkan dulu supaya pemain lebih mudah untuk fokus belajar memilah sampah. Sekarang tumpukan kartu kita seluruhnya merupakan sampah dengan berbagai kategori. Tapi, di balik setiap sampah ternyata memiliki nilai ekonomis, yaitu bernilai 1 koin. Nah, tujuan dari permainan ini adalah mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya dengan cara memilah sampah. Yuk, kita coba memilah sampahnya. Pertama-tama, kita kocok kartu di deck, lalu bagikan kepada seluruh pemain. Kartu akan dibagikan hingga habis sesuai dengan jumlah pemain. Jika terdapat 2 pemain, maka bagikan seluruh kartu menjadi 2, bagi 3 untuk 3 pemain, 4 untuk 4 pemain, dan seterusnya. Setelah seluruh kartu dibagikan, biarkan seluruh kartu dalam keadaan tertutup. Lalu, permainan Wila dapat dimulai. Di tengah-tengah seluruh pemain akan terdapat tempat pembuangan sampah. Pemain akan bergantian membuka kartu dan menumpuknya di tempat pembuangan sampah. Pemain yang paling tua dapat memulai membuka kartu pertama, dilanjutkan oleh pemain di sebelahnya. Seringkali ketika membuang sampah, kita tidak memilah sampahnya, sehingga satu tempat pembuangan sampah akan tercampur dengan berbagai jenis sampah. Hal ini membuat sampah menjadi sulit untuk diolah. Untuk itu, mari kita pilah sampahnya. Kita dapat memilah sampahnya ketika terjadi kondisi Wila. Nah, terdapat 3 macam kondisi Wila. Kondisi Wila yang pertama adalah kondisi Wila 3 kartu atau kategori yang sama, yaitu ketika 3 kartu paling atas ditumpukan menunjukkan warna atau kategori yang sama. Ketiga kartu ini harus dalam kondisi berurutan dan tidak terpotong oleh kartu lain. Ketika kondisi ini muncul, seluruh pemain akan berebut untuk menepuk kartu dan menyerukan Wila. Pemain yang paling pertama menepuk dan menyerukan Wila dapat menyimpan seluruh kartu yang sesuai dengan kategori kartu yang ditepuk di tumpukan tersebut. Kartu yang disimpan tersebut menjadi koin bagi penepuk. Kemudian, kartu sampah yang belum terpilah dapat dipisahkan untuk dimainkan dalam ronde selanjutnya. Kondisi Wila yang kedua adalah kondisi Wila 2 kartu paling atas ditumpukan menunjukkan gambar yang sama atau kembar. Kedua kartu ini juga harus dalam kondisi berurutan. Ketika kondisi ini muncul, pemain juga akan melakukan hal yang sama seperti kondisi Wila sebelumnya. Pemain akan mengambil koin sesuai dengan kategori kartu yang ditepuk, lalu memisahkan kartu yang belum terpilah untuk ronde selanjutnya. Masih terdapat satu kondisi Wila lagi, tapi sebelum masuk ke kondisi Wila yang ketiga, yuk kita selesaikan ronde ini terlebih dahulu. Ronde akan berakhir ketika kartu di tangan seluruh pemain telah habis. Jika ada pemain yang kehabisan kartu terlebih dahulu, pemain tersebut tidak perlu mengeluarkan kartu, namun masih boleh ikut berebut menepuk Wila. Setelah kartu di tangan seluruh pemain habis, permainan akan dilanjutkan ke ronde kedua dengan mengocok kartu dari sampah yang belum terpilah di ronde selanjutnya. Oh iya, permainan Wila cukup dimainkan dalam 3 ronde saja ya. Setelah 3 ronde, pemain dengan koin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Setelah mengocok kartunya, bagikan kartu hingga habis kepada seluruh pemain lagi. Apa ada yang beda di ronde kedua? Loh, kok sampahku makin dikit di ronde kedua? Kan udah dipilah. Betul. Sama dengan kondisi sampah di sekitar kita. Ketika kita terbiasa memilah sampah, maka sampahnya akan semakin sedikit. Selain itu, bisa memberikan nilai ekonomis juga untuk kita. Menarik kan? Yuk kita lanjut memilah lagi. Wah, ronde kedua udah selesai juga. Kalau begitu, yuk kita kenalan dengan kondisi Wila yang ketiga. Untuk kondisi Wila yang ketiga, kita membutuhkan kartu pengolahan sampah. Silakan sertakan kartu pengolahan sampah ini dalam deck. Lalu, bagikan kartu kepada seluruh pemain. Kartu olah ini berfungsi sebagai kondisi Wila dengan 1 kartu. Ya, 1 kartu aja. Jadi, ketika kartu olah ini muncul, tanpa mempedulikan kartu apapun di bawahnya, maka pemain langsung dapat menepuk tumpukan kartu dan menyerukan Wila. Eits, untuk yang ini bilangnya olah.
Ya, tepat sekali. Pemain yang pertama berhasil menepuk dan menyerukan olah dapat menyimpan seluruh kartu sampah sesuai kategori olah yang ditepuk. Namun, kartu olah tidak dapat disimpan juga. Pisahkan kartu olah untuk digunakan kembali pada ronde selanjutnya. Terdapat satu kartu pengolahan yang belum kita bahas, yaitu bakar sampah. Meskipun membakar sampah ini sering kita temui di Indonesia, perlu diketahui kalau membakar sampah itu memiliki dampak buruk seperti pencemaran, polusi, bertentangan dengan aturan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus mencegah pembakaran sampah. Caranya adalah dengan memilah atau mengolah sampah sebelum terbakar. Ketika muncul kartu bakar sampah, seluruh kartu ditumpukan akan dilahap api yang membesar dalam hitungan 5 kartu. Jika dalam 5 kartu yang muncul, terdapat salah satu dari ketiga kondisi wilah, maka pembakaran sampah digagalkan dan pemain tetap dapat memperoleh koin. Gimana jika dalam 5 kartu tidak ada kondisi wilah atau olah? Dampaknya adalah seluruh sampah ditumpukan akan terbakar dan kehilangan nilai ekonomisnya. Tidak dapat dimainkan lagi pada ronde selanjutnya dan tidak bisa menjadi koin. Selain itu, seluruh pemain harus membayar 3 koin untuk berobat karena terkena polusi. Pemain yang tidak memiliki koin yang cukup untuk membayar dinyatakan langsung kalah dan tidak dapat melanjutkan ronde selanjutnya. Coba dilihat deh, meskipun kita hanya membakar sampah sekali, tapi nilai ekonomisnya yang hilang banyak sekali. Yakin masih mau bakar sampah? Setelah 3 ronde berlalu, pemain dapat menghitung siapa yang memiliki koin terbanyak. Dan dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Sekarang, kita sudah semakin mengerti cara bermain Wila. Yuk, kita juga terapkan pemilahan sampah di kehidupan sehari-hari agar lingkungan kita terbebas dari sampah. Selamat memilah!